Tidak banyak yang mengetahui bahwa di era globalisasi ini masih terdapat suku-suku yang hidup jauh dari kemajuan teknologi dan masih mengikuti kultur leluhur. Apalagi di Indonesia yang memiliki banyak hutan dan pulau-pulau terpencil, sehingga masih terdapat beberapa suku primitif yang masih eksis di Indonesia. Berikut adalah suku-suku yang survive dan mampu menjaga tradisinya masing-masing di pedalaman. Pertama, suku Kombai. Suku Kombai. Suku Kombai merupakan salah satu suku yang terletak di Papua. Suku ini begitu terjaga karena kondisi alam dan tradisi yang dibawanya. Suku Kombai cukup istimewa karena bertempat tinggal di rumah-rumah yang dibangun di atas pohon dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Tujuan dari membangun rumah di atas pohon adalah untuk menghindari ancaman-ancaman alam seperti banjir maupun serangan dari hewan buas. Suku Kombai terbiasa dengan kultur kanibalisme yang akan memakan daging manusia atau anggota suku yang melanggar aturan yang disepakati bersama. Kedua, suku Samin. Suku primitif tidak berarti menetap di pulau-pulau terjauh di Indonesia, karena masih terdapat suku yang berhasil menjaga tradisi walaupun tinggal di Pulau Jawa. Ya, suku tersebut adalah suku Samin yang menetap di daerah Blora dan Bojonegoro. Suku ini memilih untuk hidup di dalam hutan dengan sederhana dari cara berpakaian maupun cara hidup. Sejarahnya, masyarakat Samin adalah suku yang menolak adanya kolonialisme Belanda dan memilih untuk mengasingkan diri. Tiga, suku Togutil. Suku ini terletak di Halmahera Utara, tepatnya di pedalaman hutan Totodoku, Tukur-Tukur, dan Lolobata. Istilah Togutil sendiri hanya digunakan oleh masyarakat luar, karena orang-orang tersebut tidak menyukai penggunaan Togutil karena konotasinya yang negatif. Suku ini memilih untuk mengisolasi diri dan menjaga hutan Totodoku karena orang-orang Togutil melihat pentingnya hutan bagi kehidupan manusia. Suku Laut. Sesuai dengan namanya, suku Laut adalah suku yang tinggal secara nomaden. Di Kepulauan Riau. Dahulu, suku ini dikenal sebagai suku perampok yang memiliki peran penting dalam kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Lima, suku Kajang. Suku ini tinggal di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mayoritas suku ini masih menetap di desa Tanah Toa dan masih hidup dengan cara-cara yang tradisional. Namun, terlepas dari primitifnya suku ini, aturan-aturan hidup sudah berlaku untuk mengatur kehidupan suku Kajang. Warna hitam menjadi kewajiban dalam berpakaian, karena suku ini percaya bahwa warna hitam menggambarkan kesederhanaan dan persamaan.
6. Suku Polahi. Istilah Polahi berarti pelarian yang menjadi sebutan dari suku terasing yang hidup di pedalaman hutan Balio Hutu Gorontalo. Sejarahnya, dahulu terdapat warga Gorontalo yang memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan masuk ke hutan dengan tujuan untuk kabur dari kolonialisme Belanda. Tinggal secara nomaden di hutan Balio Hutu, suku Polahi memiliki kebiasaan yang cukup unik, yaitu melakukan kawin saudara. Selain itu, suku ini juga memiliki 3 kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, masyarakat Polahi cenderung menerima satu sama lain. Tujuh, suku Mentawai di Sumatera Barat. Suku ini termasuk ke dalam kategori suku kuno, karena sejarah munculnya suku ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Suku Mentawai menetap di Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat dan Utara. Berbagai pendapat muncul terkait asal-usulnya. Ada yang mengatakan bahwa suku ini berasal dari bangsa Polinesia. Ada juga yang menilai bahwa suku ini berasal dari Melayu tua. Namun kini, suku Mentawai mengalami penurunan jumlah. Bahkan, di Tenggarai telah masuk pada generasi terakhir. Hal ini disebabkan oleh budaya-budaya tradisional yang mulai ditinggalkan oleh generasi penerus. Delapan, suku Korowai. Suku ini bisa dibilang terancam punah karena jumlahnya yang semakin sedikit. Suku ini tinggal di lebatnya hutan di Papua dan memiliki kesamaan dengan suku Kombai dalam hal cara bertahan hidup. Suku ini tinggal di atas pepohonan tinggi dengan membangun rumah untuk tiap keluarganya. Namun, jika suku Kombai membangun rumah di atas pohon untuk menghindari binatang buas, maka suku Korowai melakukan ini untuk menghindari mereka dari serangan penyihir. Status terancam punahnya suku Korowai lebih disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan, seperti seks bebas dan minuman keras. Sembilan, suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam tinggal di Provinsi Jambi dan menyebar di hutan-hutan wilayah sana. Kehidupannya yang primitif dan jauh dari peradaban adalah karakteristiknya. Namun kini, keberadaan suku tersebut juga terancam bersamaan dengan meningkatnya pembangunan perusahaan di hutan-hutan Sumatera. Banyak dari anggota suku yang kemudian harus meninggalkan kampung halamannya akibat dari perkembangan industri di sana. 10. Suku Dayak. Dari berbagai suku, suku Dayak memiliki karakteristik yang unik dengan tradisi ngayau, yang berarti kepala musuh. Kehidupan mereka begitu primitif dan memilih untuk menetap di pedalaman Kalimantan. Itulah 10 suku primitif yang masih mampu mempertahankan tradisi masing-masing di tengah modernitas yang terjadi di Indonesia. Menarik kan, Sobat Online?